Judi online menjadi salah satu pangkal masalah terjadinya tindak kriminal dan tindakan negatif lainnya. Di Indonesia tidak kurang 400.000 anak-anak terjerat judi online. Mereka terjebak tanpa sengaja karena bermain game. Di Surabaya, sebuah kampus mengembangkan aplikasi yang bisa mengedukasi anak-anak agar terhindar dari judi online. Salah satu yang disasar dari aplikasi ini adalah para pelajar sekolah, termasuk santri. Halo, senang sekali saya Gia Clarissa kembali menyapa Anda dalam CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Tentu ada beragam tema-tema yang kami angkat seputar Jawa Timur dan akan dibahas bersama anggota dari DPRD Provinsi Jawa Timur. Nah, kali ini kita akan membahas tema terkait judi online, namun lebih spesifik tentang ancaman judi online terhadap generasi penerus bangsa atau anak muda. Nah, kita buka dulu dengan data berdasarkan rilis resmi PPATK, perputaran angka dari judi online ini mencapai triliunan rupiah. Namun bukan itu saja yang mengejutkan, berdasarkan data demografi, ternyata yang melakukan judi online dengan rentan usia anak sangatlah tinggi. 400.000 anak-anak generasi penerus bangsa telah terpapar judi online. Mirisnya di Jawa Timur, temuan anak kecanduan judi online juga ditemui. Bahkan ada yang harus sampai mendapatkan perawatan psikologis di rumah sakit jiwa gara-gara judi online. Nah, kali ini kita akan membahasnya dari salah satu anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, Komisi A, dengan Pak Sumardi. Halo Pak, apa kabar? Baik Mbak. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat Mbak. Pak, harus sehat. Harus sehat ya Pak, karena ini memang permasalahan di Jawa Timur juga banyak sekali ya Pak. Yeah. Apalagi hari ini kita akan membahas tentang judi online. Yeah. Tapi sebelum kita masuk ke judi online ya Pak, ini karena nanti ditonton oleh secara nasional juga oleh warga Jawa Timur, juga boleh diceritakan sedikit kalau Pak Sumardi ini dari fraksi Golkar ya Pak ya. Yeah. Kemudian dari dapil mana Pak sebelumnya untuk periode ini? Dapil 10 Mbak Gia, yaitu di Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto sama Kota Mojokerto. Kota Mojokerto ini untuk fraksi Golkar. Dari fraksi 10. Golkar ya. Kemudian ini menjadi periode pertama ya untuk anggota. Background Anda tadi saya sempat membaca sedikit bahwa dari bidang hukum. Yeah. Apa yang kemudian membuat Anda tertarik untuk masuk ke dalam dunia politik, Pak Sumardi? Dunia hukum sama dunia saya sebelumnya sebenarnya dunia politik sama dunia saya sebelumnya di dunia hukum memang sepertinya kan juga terkait ya secara mungkin kalau bicara masalah kebutuhan maupun pengabdian itu sudah mungkin ranahnya ke sana Mbak ya. Jadi sebelumnya saya juga pernah aktif di dunia kegiatan aktivis, selanjutnya terus jadi praktisi hukum sebagai advokat. Saya juga aktif di beberapa organisasi, salah satunya juga pernah duduk sebagai pimpinan atau ketua advokat di Jawa Timur. Nah dari situ memang kita mengalir aja, akhirnya masuk ke dunia politik kan itu. Nah, bagi saya juga ini merupakan bisa jadi sudah proses yang harus saya jalani ya, proses yang saya harus jalani dan aktif di dunia politik ternyata juga tidak jauh seperti yang pernah saya lakukan di dunia dan profesi saya sebelumnya. Jadi alhamdulillah kita sering bisa ketemu dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, menerima pengaduan ya. Sama profesi hukum sebelumnya juga hampir sama dengan kegiatan saya itu, karena sebelumnya saya juga punya lembaga bantuan hukum yang sifatnya gratis dengan masyarakat ya, menangani perkara-perkara mereka, minta bantuan hukum kepada kami bantu juga secara gratis khusus untuk masyarakat yang nggak mampu Mbak Gia. Nah dari sisi itu kan juga hampir sama lah dengan dunia kedewanan ini, kita sering menerima pengaduan, aspirasi dari masyarakat ya. Bagaimana itu nanti kita bisa lakukan dengan ikhlas, dengan pengabdian kan gitu, karena masyarakat ini juga butuh kita untuk bisa mendapatkan solusi dan juga mendapatkan bantuan terkait dengan persoalan-persoalan mereka. Mungkin ini juga cakupannya lebih luas ya. Kalau hukum itu kan kemarin ya terkait dengan hukum aja. Nah, kalau ini sudah segala macam persoalan kita harus bisa tampung, bisa kita bantu dan bisa kita selesaikan. Terbiasa bersentuhan langsung dengan masyarakat. Cuma bedanya kalau kemarin kan profesi kita sebagai pengacara, lembaga bantuan hukum dan secara profesionalitas kita pure terkait dengan kaitannya dengan persoalan-persoalan hukum yang ada di masyarakat. Sekarang ini sudah
multi ya sekarang, multi persoalan. Ya alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk diberikan tanggung jawab dan juga bisa menyalurkan bahkan membantu segala bentuk aspirasi dan persoalan-persoalan mereka. Mudah-mudahan lah kami juga nanti bisa amanah, kami bisa menyelesaikan dan membantu masyarakat terutama yang ada di dapil saya, Mbak. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat khususnya Ya. di dapil Anda. Di Komisi A Pak duduk di Komisi A yang salah satunya menangani masalah judi online seperti Ya. itu. Merupakan masalah yang cukup memprihatinkan ya Iya, Pak ya. iya, iya. Apalagi kalau kita boleh buka dari data, ini data dari Kominfo Jatim menyebutkan bahwa secara nasional ada 80.000 lebih anak Mm-mm, rentan usia 0 sampai 10 tahun terjerumus judi online. mm-mm. Tanggapan Anda seperti apa? Iya. Memang itu sangat memprihatinkan dan bisa dikatakan sangat gawat, Mbak, itu ya. Judi online saat ini sudah menyasar kepada anak-anak. Seperti yang disampaikan Mbak Gia tadi, sesuai dengan data PPATK, yaitu kan masyarakat Indonesia saat ini kurang lebih ada 4.000 ya yang masuk dan bermain di situs judi online. 2%-nya tadi kan termasuk dari anak-anak 0 sampai 10 tahun. Itu kurang lebih data itu kalau nggak salah 2024 itu sudah hampir 800.000 ya. Nah, putaran uang dari anak-anak ini memang nilainya antara 100, 200 kan itu. Tapi ini kan bagi anak-anak cukup besar ya kan untuk digunakan main judi online. Dan ini lebih parahnya lagi kalau anak-anak nanti kan juga anak-anak kalau memang belum bekerja apalagi masih sekolah, mereka yang mengandalkan uang pemberian orang tua ya kan. Bahkan juga mungkin uang saku. Itu pun juga bisa dikatakan sangat kurang sekali. Nah, kalau anak-anak sudah kecanduan, fantasinya terkait dengan judi online sudah sangat tinggi, ini nanti kan bisa dampaknya juga bisa merembet ke yang lain, bisa menjadi kriminal anak kan itu nanti. Ya. Nah, kriminal anak dan nanti dampaknya lebih luas lagi kalau sampai itu tidak tercapai, maka akan terjadi persoalan-persoalan yang lebih pelik lagi nanti terkait dengan dunia anak. Itu Mbak Gia. Kemudian Pak, sudah adakah laporan mungkin dari Komisi A terkait keterlibatan anak dalam judi online sendiri ataupun mungkin Anda sudah menemukan di lapangan di daerah pemilihan Anda. Lantas bagaimana langkah dari DPRD Jawa Timur sendiri? Ya. Kita pada saat saya terjun ke masyarakat itu memang sangat mencengangkan juga, Pak. Ternyata anak-anak SMP ya, anak SMP bahkan SD ke SMP itu saya menemukan ada beberapa case ya bahwa mereka sudah masuk ke situs-situs judi online tanpa mereka sadari kan itu. Tanpa mereka sadari akhirnya mereka mau nggak mau ini cukup menarik dan bikin penasaran mereka. Akan mereka masuklah ke ruang-ruang itu. Dan dari situ mereka dengan polosnya bahwa mereka akhirnya menyukai terkait dengan judi online itu. Karena ternyata juga bagi mereka ini juga menguntungkan ya, 1 kali 2 kali menguntungkan. Tapi lama-lama akhirnya juga mereka pada posisi yang sulit untuk mereka sudah masuk untuk mau keluar lagi nih mereka sudah agak susah karena apa? Sudah terkontaminasi ya, sudah candu dan terkontaminasi dan mindsetnya sudah terkontaminasi dengan dunia online judi online tadi. Oke. Kemudian Pak, ada beberapa anak mungkin yang Anda sempat sebutkan bahwa mereka masuk karena tidak sengaja melalui game. Artinya kan ada game-game yang disusupi oleh mungkin dari iklannya dulu nih judi online. Nah, kalau dari Komisi A, apakah ranah Komisi A bisa untuk memutus terkait dengan susupan-susupan terkait mungkin iklan dari judi online itu sendiri? Nah, ini bagaimana Pak untuk memutus mata rantainya sendiri? Kita sudah upaya maksimal untuk membangun komunikasi sama semua stakeholder ya Pak, terutama dengan Kominfo yang ada di Jatim, bahwa kan kita juga pernah audiensi juga dengan Kemendikti terkait dengan masalah judi online ini. Karena judi online sama pinjol ini kan juga salah satu dua mata rantai yang nggak bisa terpisahkan begitu aja ya. Kadang-kadang masuknya juga di ruang-ruang itu mereka juga asik-asik aja gitu loh. Nah, dari teman-teman kita di lapangan, kita juga akhirnya mengambil langkah-langkah Mbak, untuk bagaimana komunikasi kami dengan terkait dengan kepolisian juga, terutama untuk kalau di Kominfo, bagaimana nanti Kominfo melakukan
dan melakukan monitoring terkait dengan situs-situs judi online, terutama nanti jangan sampai itu juga menyasar anak. Ini salah satunya adalah upaya pemblokiran ini sudah dilakukan sama Kominfo bekerjasama dengan Kemendikti ya, dan itu ribuan juga. Tapi repotnya juga ribuan dihapus, ribuan juga yang muncul kan itu. Nah, terkait dengan bagaimana kita membatasi aktivitas anak di situs judi online ini yang memang kembali kepada orang tua masing-masing ya, karena kita sendiri mengupayakan terkait dengan literasi digital ini juga tidak kurang-kurang. Kita sampaikan terkait dengan bahaya judi online, kita sampaikan melalui sekolah-sekolah dan juga kita sampaikan melalui orang tua ya, bagaimana bahaya judi online ini nantinya juga tidak bisa dampaknya ini pada saat itu aja, tapi dampaknya juga cukup panjang. Karena anak kalau udah masuk ke situ, sekolah sudah males, ya kan, maunya itu pegang HP terus, ya. Akhirnya ada semacam kebiasaan-kebiasaan anak-anak ini yang sudah sudah terjadi kemunduran fisik ya, dan juga cara berpikirnya sudah tidak seperti anak-anak kebiasaan gitu loh. Oke, mungkin terdampak juga secara psikologis. Mungkin kita akan membahasnya lebih lanjut karena ternyata tantangan untuk memberantas judi online itu sangatlah butuh dukungan dari berbagai macam pihak ya Pak. Tapi kita tahan dulu, kita akan jeda sebentar. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Gali wawasan seputar dunia bisnis dan ekonomi, serta analisa perkembangan pasar sebagai referensi dalam berinvestasi. Kementerian Koperasi mempercepat pembentukan 80.000 koperasi desa Merah Putih. Di Sumatera Utara akan dibentuk 6.110 koperasi. Ikuti pergerakan ekonomi nasional dan dunia dalam CNN Indonesia Bisnis. Senin sampai Jumat jam 10 pagi, live di CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kami masih membahas seputar judi online dan juga anak-anak yang ternyata ini menjadi problem tidak hanya secara nasional tapi juga di Jawa Timur. Langkah awal memberantas judi online ini tentu dari edukasi. Nah, ini saya beberapa kali melihat di media sosial Pak Sumardi sendiri sering memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang membangun karakter pada anak. Nah, menurut Anda memang betulkah, apakah membangun karakter anak sejak dini ini nanti ada kaitannya dengan memberantas judi online itu Pak? Iya Mbak Gia. Kita ini melihat perkembangan dunia digital ini kan sudah sangat luar biasa ya. Jadi semua sendi kehidupan dari anak-anak ini hari-harinya sudah tidak bisa jauh sama dunia digital ya. Apalagi saat ini anak-anak ini sudah mainannya umur 0 sampai 5 tahun ya, itu mainannya sudah gadget ya. Kadang-kadang mereka itu nekan atau tombol dan membuka apapun itu sudah bebas ya kan. Apalagi kalau di rumah masing-masing itu kadang-kadang wifi sudah menjadi bukan gaya hidup ya, tapi sudah menjadi kebutuhan. Makanya terkait dengan karakter anak ini kan juga menjadi perhatian utama kita juga dengan perkembangan dunia digital ya, keprihatinan kita terkait dengan anak-anak yang sudah banyak kena ini ya, persoalan-persoalan hukum ya. Makanya kita berpikir bahwa karakter anak ini harus dibangun sejak dini ya, harus dibangun sejak dini terkait dengan karakter anak supaya nanti paling tidak mindsetnya ya, dan cara berpikirnya ini kan paling tidak ini kan menjadi salah satu antisipasi, menjadi benteng juga ya, walaupun keterlibatan keluarga orang tua ini juga menjadi salah satu benteng yang harus menjadi penguat ya bagi pendidikan anak supaya anak ini juga bisa memahami bahwa mereka sebenarnya itu anak-anak seharusnya kehidupannya itu bagaimana kan, itu seharusnya mereka harus belajar, seharusnya mereka itu hari-harinya juga bisa mengikuti kebiasaan anak-anak pada umumnya lah ya. Jangan sampai anak-anak itu nanti berperilaku di luar dari kebiasaan anak. Makanya kemarin beberapa kegiatan kami saya coba
memikirkan terkait dengan bagaimana kehidupan anak ini supaya nanti ke depan anak-anak juga mempunyai mindset yang sangat kuat ya, cara berpikir maupun karakternya ini betul-betul menjadi salah satu benteng supaya anak-anak ini kehidupan hari-harinya juga bisa sesuai dengan harapan kita, harapan orang tua. Pendidikan karakter anak kita berharap menjadi salah satu penguat supaya nanti tidak terlalu euforia anak-anak itu, terlalu bebas mereka bermain-main di luar dari dunianya anak. Ya salah satunya kita ingin mengantisipasi atau membentengi anak supaya nanti juga ada batasan-batasan. Jangan sampai anak-anak ini terlalu jauh terlibat terhadap dunia di luar dari dunianya anak-anak. Makanya kemarin selalu saya libatkan beberapa anak-anak ya dan juga orang tua agar nanti pendidikan karakter anak ini sangat penting sekali. Apalagi terkait dengan kebebasan dunia digital, ini juga menjadi salah satu hal yang perlu kita antisipasi supaya anak-anak bisa memahami bahwa itu juga ada bahayanya juga. Kemudian yang kemarin yang cukup memprihatinkan adalah di rumah sakit jiwa, Pak. Ada anak 14 tahun harus dirawat mendapatkan penanganan khusus secara psikologis karena terdampak judi online. Kalau DPRD Jatim apakah bisa sih sebenarnya bisa nggak sih untuk menekan dari Kominfo untuk terus memblokir situs-situs judi online yang tidak dapat dipungkiri ini tiap hari ribuan, ratusan ribu bahkan. Ini bagaimana Pak untuk menekan Kominfo supaya ayo diblokir nih, supaya jangan sampai merusak generasi penerus bangsa kita. Iya. Kita sama Kominfo ini kita terus melakukan koordinasi Mbak ya. Pada saat pertemuan-pertemuan tertentu kita juga salah satu yang menjadi garis bawahi kita bagaimana terkait dengan situs-situs itu betul-betul dipelototi betul ya, juga diblokir ya kalau itu nanti memang ditemukan terkait dengan situs-situs judi online yang mereka pada saat melakukan monitoring segera diblokir. Saat ini kan juga sudah ada ya dibentuk namanya Satgas Judi Online ya. Salah satunya adalah untuk monitoring terkait dengan situs-situs judi online yang membahayakan dan menyasar dunia anak. Itu sudah dilakukan, Mbak. Makanya dalam beberapa pertemuan ini tidak hanya Kominfo juga, beberapa lembaga-lembaga lain kita juga libatkan, Mbak. Termasuk dengan dunia pendidikan ya, dengan guru-guru ya, dengan dunia pesantren juga kita libatkan. Bahkan ini di beberapa di dunia pesantren ya, bukan beberapa ya, di dunia pesantren ini kita juga pernah mendapatkan keluhan itu, mendapat laporan secara langsung bahwa ternyata anak-anak yang masuk di pesantren itu sebelumnya juga salah satunya terlibat di situ, Mbak, judi online. Jadi orang tua mungkin juga sibuk bekerja, kurang pengawasan sehingga anak-anak kadang-kadang diberikan mainan-mainan yang menurut mereka ini bisa meredam atau bisa mendekatkan komunikasi antara anak dengan orang tua, tapi nyatanya alat komunikasi itu jadi salah penggunaan ya, sehingga orang tua akhirnya memasukkan anak ke dunia pesantren tujuannya nanti supaya secara pendidikan, pengawasan dan juga mungkin hasil yang diharapkan orang tua itu anak-anak sesuai dengan yang diharapkan. Tapi yang tersisa ini kadang-kadang prosesnya juga tidak mudah ya untuk mereka meninggalkan kebiasaan sebelumnya. Itu makanya kita selalu mengajak semua pihak untuk bisa memberikan pengawasan dan juga kalau memang diambil tindakan secara personal ya, mungkin orang tua memberikan tindakan kepada anak ya yang sifatnya pembinaan itu bisa dilakukan. Di pesantren itu juga seperti itu. Bagaimana mereka semuanya mengambil langkah-langkah itu selain kita minta Kominfo juga mengambil tindakan tegas untuk blokir situs-situs dari judi online. Tapi kan itu tidak cukup. Maka pihak-pihak lain harus kita libatkan juga. Dan itu tidak berhenti 1 kali 2 kali kegiatan, tapi seringkali pada saat-saat pertemuan, pada saat tertentu kita juga sampaikan kepada semuanya, Mbak. Oke. Kemudian tentunya harus ada regulasi yang tepat, sasaran sehingga memang memberantas judi online ini memang bisa lebih mudah, lebih cepat sehingga tidak menyasar anak-anak penerus bangsa ini supaya tidak terjerumus lagi. Kita akan lanjutkan di segmen berikutnya, Pak. Oke. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPD Provinsi Jawa Timur.
laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksektomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, masih membahas putar anak dan kaitannya dengan judi online bersama Pak Sumardi dari Komisi A fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur. Pak, Komisi A sempat mengusulkan perda pemberantasan judi dan pinjol, tapi sayangnya perda tersebut akhirnya tidak bisa dilakukan. Sebelumnya Pak, kenapa kok sampai akhirnya perda ini tidak bisa dilakukan, tidak bisa dieksekusi, apa kendalanya? Ya, memang salah satu tugas kita kan membuat peraturan Mbak ya, terkait dengan aturan hukum. Kemarin kita juga sudah membuat sebenarnya ya terkait dengan perda judi online sama pinjol lah. Kita sebenarnya sudah jadi itu, cuma pembahasannya memang kan kita juga perlu melibatkan lembaga-lembaga terkait ya. Ternyata saat ini sementara waktu untuk proses itu sementara kita terhenti karena memang cantolannya ini kan masih menunggu ya terkait dengan dasar untuk bisa membuat perda itu. Seperti undang-undangnya ini kan juga harus ada. Jadi nanti kita juga secara yang ada di Jawa Timur ini nanti kita buatkan perda terkait dengan aturan, dan juga di dalam pelindungan anak sendiri itu juga disebutkan bahwa pelindungan anak itu kan sebenarnya juga tidak hanya terkait dengan perundungan dan juga kekerasan pada anak, tapi juga termasuk terkait dengan masalah pengawasan orang tua ya, supaya nanti anak ini jangan sampai nanti terlibat terhadap tindak-tindak kriminal yang kaitannya dengan salah satunya judol kan itu. Karena dengan itu nanti seperti yang Mbak Gia katakan tadi, kalau anak-anak sudah masuk ke sana, ini nanti kan juga nanti dampaknya juga selain kepada kriminal, ini dampaknya kepada psikologis anak, bisa stres ya kan, bahkan nanti karena apa, impian mereka sudah sangat tinggi ya, mindsetnya mereka harus bermain dan mereka harus menang, mendapatkan duit kan itu, karena nanti kalau sudah seperti itu sudah pemikirannya sudah sangat panjang, dapat duit nanti mereka harus begini, dan nanti kalau mereka ini tidak tercapai sudah pusing ya, menjadi persoalan psikologis bagi mereka gitu loh. Bahkan makanya tadi data yang disampaikan Mbak Gia terkait dengan rumah sakit jiwa menur, itu memang saat ini orang stres, orang gila yang ada di situ yang dirawat tidak hanya karena persoalan-persoalan penyakit ini ya, karena sebab kesehatan mental, tapi ya karena persoalan itu Mbak, ya narkoba, ya salah satunya juga judi online. Karena mereka sudah mindsetnya sudah sangat luar biasa. Pada saat kita melihat data sana, kita juga sangat kaget. Ternyata anak yang masuk ke sana itu salah satunya karena judi online. Ini kan juga sangat memprihatinkan. Dan itu real itu. Makanya kemarin kita juga sempat melihat dan data dari Rumah Sakit Menur, ternyata ini salah satu sebabnya juga judi online. Makanya ini menjadi perhatian kita bersama bahwa selain kita kita membuat perda ini juga masih dalam proses, tapi paling tidak pengawasan kita sebagai anggota DPRD atau sebagai DPRD Provinsi Jawa Timur ini kita juga tidak berhenti sampai di situ. Semuanya kita lakukan supaya nanti pengawasan terhadap anak dan juga terkait dengan dampak-dampak dari persoalan-persoalan itu, bagaimana nanti jangan sampai ini juga akhirnya menjadi salah satu musibah yang sangat luar biasa bagi dunia anak kan itu. Makanya pengawasan dan juga terkait dengan legal standing, terkait dengan aturan maupun undang-undang, saya rasa terkait dengan pelindungan anak dan peraturan presiden, saya rasa juga sudah bisa kita lakukan untuk kita jadikan salah satu dasar rumusan maupun langkah-langkah hukum, baik itu pendidikan maupun terhadap edukasi terhadap anak, ini bisa menjadi salah satu dasar yang bisa kita sampaikan kepada semuanya. Termasuk DPRD akan memasukkan isu tersebut lewat Trantip. Nah, ini mekanismenya kalau seperti ini bagaimana Pak? Ya, kita akan mencoba untuk menyiasati bagaimana perda yang menjadi
yang nantinya bisa kita gunakan untuk itu, maka nanti kita coba masukkan ke sana, ya kan? Kita koordinasi dengan terkait salah satu dengan Satpol PP bahwa nanti mereka bisa poinnya, pasalnya nanti itu bisa digunakan sebagai dasar untuk penindakan, ya kan? Bahwa dasar melakukan tindakan itu ternyata juga ada legal standingnya. Salah satu Perda Tertib Umum itu, karena tertib umum ini kan juga ada beberapa yang bisa kita masukkan selain itu kan gitu Mbak. Makanya nanti kita upayakan agar itu nanti bisa masuk sebagai dasar kita, sebagai pegangan kita untuk melakukan monitoring dan juga tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan yang kaitannya dengan judi online dan nanti terkait dengan dunia anak juga Mbak. Oke, sebenarnya sudah banyak sekali yang dilakukan oleh dari DPRD Iya. Provinsi Jawa Timur, dari Komisi A, selain juga menekan dari Kominfo untuk terus memblokir situs-situs online tersebut, namun memang banyak sekali yang masih harus dilakukan ya Pak. Nah, Iya. kalau menurut Anda tantangannya sejauh ini apa sih Pak untuk memerangi judi online khususnya jangan sampai nih masuk ke dalam dunia anak karena Iya. dampaknya luas sekali tadi kita kriminalitas, belum lagi kita bicara masalah pinjaman online karena judol ini kemudian masalah psikologi anak. Nah, menurut Anda tantangannya apa sih yang dihadapi dari DPRD Jawa Timur Pak? Ya, tantangan saat ini dunia digital ini kan sudah sangat masif Pak ya, sudah sangat luar biasa. Kadang ini kita tidur saja dalam satu malam itu perkembangan dunia digital sudah sangat luar biasa, di luar dari ekspektasi kita kan itu. Ya tantangan kita salah satunya yaitu makanya kita saat ini kan juga mengupayakan bagaimana kita berkoordinasi dengan semua pihak bahwa terkait dengan perkembangan digitalisasi ini memang kita tidak bisa menafikan ya terkait dengan perkembangan itu. Kita mengupayakan membangun sebuah koordinasi yang masif juga dengan semua pihak agar nanti perkembangan dari situs-situs judi online maupun perkembangan digitalisasi nanti bisa kita antisipasi ya, termasuk Perda Tertib Umum itu tadi Mbak, itu juga salah satunya bisa kita maksimalkan ya sebagai upaya kami untuk menjawab tantangan terkait dengan perkembangan dunia digital yang kaitannya dengan situs-situs judi online. Kita coba untuk bangun dari sana lah. Intinya kita membangun sebuah membangun sebuah situasi agar nanti apa yang bisa kita lakukan ini walaupun nanti itu juga sedikit ya, tapi itu juga sangat berguna bagi bagaimana kita itu mengantisipasi ya terkait dengan perkembangan kaitannya dengan judi online. Gitu. Kemudian Pak terakhir mungkin ya dari podcast kali ini karena memang bahasan ngomongin masalah judi online ini memang tidak akan ada habisnya Pak. Komitmen dari DPRD Provinsi Jawa Timur selain yang tadi mungkin Anda ceritakan yang sudah turun gunung langsung, kemudian Anda melihat bagaimana pemerintah Provinsi Jawa Timur turut serta nih untuk memberantas judi online, sekaligus kepada mungkin di sini mungkin ada orang tua yang sedang menonton Pak, bagaimana Anda komitmen untuk menggandeng sama-sama supaya kita berantas ini judi online jangan sampai merusak masa depan anak kita semua. Silakan. Ya untuk semua masyarakat dan orang tua ya, orang kita seperti kita semua, mari kita jaga anak kita dan kita awasi anak-anak kita supaya nanti siap sendiri-sendiri kehidupan mereka juga bisa kita monitor, jangan sampai nanti mereka terjerat dan bermain-main terkait dengan asiknya di digital ya, tapi nanti mereka juga masuk ke dunia-dunia yang tidak tahu ya, tidak sampai kita monitor terkait dengan situs-situs judi online. Mari kita sebagai keluarga, orang tua sebagai benteng terakhir bagi kehidupan dan masa depan anak kita. Nanti kita awasi betul anak-anak kita dan kita kuatkan bagaimana keluarga kita nanti jangan sampai nanti anak-anak kita lepas kontrol, anak-anak kita lepas dari pengawasan dan kita jaga untuk kehidupan masa depan anak-anak kita nanti. Kita selamatkan anak-anak kita mulai dari lingkup terkecil dari keluarga, kemudian tentunya tidak bisa sendiri, harus ada dukungan pemerintah juga, dan yang paling penting juga kesadaran masyarakat itu sendiri. Pak Sumardi, saya terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Terima kasih untuk kesempatannya bisa berbincang di CNN bersama kami. Mudah-mudahan ini perdanya segera ada sehingga memang bisa memutus mata rantai dari judi online terutama untuk menyelamatkan anak-anak. Terima kasih. Terima kasih dan terima kasih juga pemirsa.
pemirsa, tetaplah menantikan episode-episode berikutnya dalam CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Saya Gia Clarissa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pak, terima kasih banyak. Ya, makasih Mbak Gia, makasih Mbak Gia.